Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqu khailallah, ma sya'allah, la yasrifu su'ailallah. Masyaallah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqfid janahaka lil mu'minin. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim ala muslim sittun. Qila ma hunna ya Rasulullah? Qala idza lakitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza stansahaka fansahu, wa idza aqasa fahamidallahu fasammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fattabi'hu. Rawahu Muslim. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita berbagai nikmat, terutama khususnya nikmat iman beserta Islam. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kaum muslimin muslimat, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di sini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau menjelaskan mengenai 6 hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Hakul muslim ala muslim sittun, bahwa hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6 perkara. Kemudian ada salah seorang sahabat melontarkan pertanyaan, "Mahunna ya Rasulullah?" Apa yang 6 perkara itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Idza laqitahu fasallim alaih." Yang pertama, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa mengucapkan salam kepada saudara atau sesama muslim. Makna salam di sini adalah merupakan doa, kita mendoakan kepada saudara muslim kita. Ketika ucapan assalamualaikum, maka itu adalah semoga keselamatan senantiasa menyertai. Nah, ini merupakan doa kaum muslimin bagi saudaramu yang muslim. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar dengan kita terbiasa mengucapkan salam kepada saudara kita, akan terjalin, akan terbangun dan tertanam dalam hati kaum muslimin rasa pengagungan kepada Allah. Yang pertama, mengagungkan kepada Allah. Kemudian akan menumbuhkan rasa cinta di antara saudara sesama muslim. Dan terakhir, buahnya adalah terciptanya saling tolong menolong dan bekerja sama dalam kebaikan dan ketaatan. Di dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadi la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu." Beliau berkata, demi zat yang menguasai diriku, la tadkhuluna al-jannah, kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sehingga kalian beriman. Wala tu'minu, dan tidaklah kalian beriman hatta tahabbu, sehingga kalian saling mencintai. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, awala adullukum ala syai'in, tidaklah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu
idza fa'altumuhu tahabbtum. Yang jika kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai. Afsus salam bainakum, yaitu sabarkanlah salam di antara kalian. Hadirin kaum muslimin, muslimat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah di sini memerintahkan supaya kita senantiasa mengucapkan salam kepada saudara muslim kita. Nah, anjuran di sini adalah anjuran yang sunnah. Sehingga ketika kita mengucapkan salam kepada saudara kita, maka itu adalah sunnah. Sedangkan saudara kita, kaum muslimin yang mendengarkan atau mendapatkan salam tersebut, maka hukum menjawabnya adalah wajib. Selanjutnya, kalau salam itu ditujukan kepada seseorang yang lebih banyak dari orang yang mengucapkan salam tersebut, maka hukum menjawabnya adalah fardu kifayah. Yang artinya, jika salah seorang dari mereka menjawab salam tersebut, maka sebagian lainnya dianggap cukup alias terpenuhi kewajibannya. Selanjutnya, di dalam membaca salam juga ada adab-adaban dan etikanya. Di antaranya yang pertama, ketika orang yang berada di dalam kendaraan bertemu dengan orang yang sedang berjalan, maka dianjurkan yang mengucapkan salam adalah orang yang berada di dalam atau dalam berkendara. Kemudian ketika orang yang berjalan bertemu dengan orang yang duduk, maka dianjurkan orang yang berjalan tersebut membacakan salam kepada orang yang duduk atau diam. Kemudian orang yang sendiri bertemu dengan orang yang lebih banyak daripada dia, maka dianjurkan orang yang lebih sedikit inilah yang membaca salam kepada orang yang lebih banyak. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Selanjutnya yang kedua, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya, yaitu waida da'aka fa'ajib, yaitu apabila saudara kita mengundang kepada kita, maka kewajiban kita yaitu memenuhi undangan tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila walimah falyatiha," bahwa jika salah seorang di antara kalian mengundang untuk menghadiri walimah, falyatiha, maka hendaklah ia datang. Di sini para ulama mengatakan bahwa kita boleh tidak datang terhadap walimah tersebut apabila di dalam walimah tersebut mengandung unsur maksiat. Ya, boleh kita tidak datang atau menghadiri undangan saudara kita, ya, terhadap walimah tersebut apabila dalam walimah tersebut mengandung unsur maksiat. Maksiat seperti apa? Contohnya, kalau di dalam walimah tersebut mengandung unsur, ya, kalau dari segi makanan atau minuman, ada minuman-minuman yang haram atau makanan-makanan yang haram, ya, adanya huru hara yang sifatnya memabukkan, ya. Selanjutnya yang ketiga,
hak seorang muslim terhadap muslim lainnya, yaitu wa idastangsohaka pangsoha. Jadi ketika saudara muslim kita meminta nasihat kepada kita, maka pangsoh alam, berilah nasihat kepadanya. Ya. Bahkan kita sebagai sesama muslim dianjurkan saling menasihat, sebagaimana dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Silahkan saling tolong menolong, saling menasehati dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi ketika saudara kita salah, ya secara otomatis ia membutuhkan nasihat dari kita. Maka berilah nasihat. Ya. Selanjutnya, hak muslim terhadap muslim lainnya, wa idza atasa fahamidallahu fasammit. Yaitu apabila saudara muslim kita bersih, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita wajib membalas doa saudara muslim kita dengan ucapan yarhamukallah. Ini berkaitan erat dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis lain, yaitu idza aqasa ahadukum falyakul. Apabila salah seorang dari kalian bersin, kemudian ia mengucapkan alhamdulillah, wal yakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah, maka hendaklah saudaranya atau kawannya membalas ya doanya itu dengan yarhamukallah. Kemudian faiza qala lahu yarhamukallah, ketika saudaranya mengucapkan yarhamukallah, maka orang yang bersin tadi dianjurkan untuk menjawab yahdikumullah wa yusli balakum. Jika orang yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak wajib didoakan. Hal ini berdasarkan hadis sahih bahwa ada 2 orang laki-laki yang bersin di dekat Rasulullah SAW, lalu Nabi mendoakan salah satu di antara mereka dan tidak mendoakan yang lainnya. Lantas orang yang tidak didoakan itu bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, orang ini mengucapkan alhamdulillah, sedangkan engkau tidak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kelima, hak muslim terhadap muslim lainnya, yaitu wa idza mariyallahu fa'udhu, yaitu apabila saudara muslimnya sakit, maka hendaklah ia menjenguknya. Tujuan utama dari menjenguk orang sakit adalah mengokohkan simbol-simbol kecintaan antar kaum muslimin. Hal ini sangat ditekankan, terutama antar karib kerabat. Di masa hidupnya Rasulullah SAW menjenguk sahabat-sahabatnya yang sakit dan mengatakan kepada yang sakit, kaifa tajiduka, bagaimana keadaanmu? Kemudian, apa yang kamu rasakan? Kemudian Nabi mendoakannya dan tidak berlama-lama di rumah. Oleh karena itu, seyogianya kita mengindahkan adab-adaban berkunjung seperti yang diteladankan oleh baginda Muhammad, baginda Rasulullah SAW. Adab lain misalnya berbicara dengan orang yang sakit dengan hal-hal yang membesarkan hatinya,
melapangkan dadanya dan membuatnya nyaman. Jika yang sakit bertanya tentang sakit yang dideritanya, hendaklah kita kesankan bahwa sakit tersebut tidaklah parah, cepat reda, dan umumnya orang bisa sembuh darinya. Janganlah kita banyak berbicara dan membesar-besarkan penyakitnya. Kita mendoakan kesembuhannya dan kita sampaikan bahwa musibah yang dihadapinya semoga dapat dihadapi dengan penuh kesabaran. Kemudian yang keenam, yaitu mengantarkan dan mengiringi jenazahnya ketika meninggal. Orang yang mengantarkan jenazah akan mendapatkan pahala seperti besarnya gunung Uhud. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Manittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alaiha wa yafrugha min dafniha fa innahu yarji'u bi qirataini kullu qiratin mislu jabali Uhud wa man shalla 'alaiha summa raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u bi qiratin." Rawahu Muslim. Artinya bahwa barang siapa yang mengiringi jenazah seorang muslim dengan didasari iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, lalu ia tetap berada di dekatnya hingga mensolatkan dan selesai dari pemakamannya, maka ia akan pulang membawa 2 qirat pahala. 1 qiratnya seperti gunung Uhud, dan barang siapa mensolatkannya kemudian pulang sebelum dimakamkan, maka ia pulang membawa 1 qirat. Sudah maklum bahwa mengiringi jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Jika sudah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka gugur kewajiban sebagian yang lainnya. Bagi kaum laki-laki disunatkan mengantarkan dan mengiringi jenazah, dan hal ini tidak disunahkan bagi kaum perempuan. Ketika mengiringi jenazah, hendaklah kita berjalan dengan diam, sibuk berzikir, menundukkan kepala sembari merenungkan dan memperbanyak mengingat kematian. Dengan itu kita tidak akan mudah terlena dengan gemerlapnya kehidupan dunia. Perlu ditegaskan dalam kesempatan ini bahwa tidak sengaja, tidak mengapa jika memperbanyak membaca La ilaha illallah ketika mengiringi jenazah. Janganlah kita terpengaruh dengan kaum-kaum yang mengharamkan hal itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita mampu mengamalkan dan memenuhi hak-hak sesama muslim yang diajarkan oleh baginda Muhammad Rasulullah SAW. Kita sebagai umat Islam seharusnya menjadi satu jasad. Jika satu anggota badan kita mengeluh kesakitan, maka seluruh anggota badan yang lain akan turut merasakan, sehingga tidak bisa tidur dan tidak merasakan demam. Kaum muslimin yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.